Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya man arafad dunya hanan alaih. Siapa yang tahu tentang hakikat dunia ini, ringan dia menengok dunia ini. Ketemu jenderal, ketemu polisi, ketemu tentara, ketemu jaksa, ketemu hakim, biasa aja. Allah sampai begini-begini ya, biasa aja. Saya macam-macam manusia jumpa saya, biasa aja. Sombong dia, penghuni neraka. Baik dia, penghuni surga. Kita dekati penghuni neraka. Iya, ngapain pula kita mesti mencari muka ke penghuni neraka? Sampai dekat-dekat, sampai iya pak, siapa, biasa aja. Sedang acara gitu, biasa aja. Nggak ditegurnya kita, bagus. Ngapain kita ditegur penghuni neraka? Masa dari awal acara tuh sampai akhir tak ada dia senyum sekalipun, bagus. Ngapain kita senyum sama penghuni neraka? Sombong dia, tentang dia berseragam, tentang dia kaya. Tak disalaminya saya Pak Ustaz, bagus. Ngapain salaman sama penghuni neraka? Hebat hadis ini, membuat kita menjadi percaya diri dan ya nggak apa-apa. Apa? Karena kita ini sebetulnya orang tuh biasa aja, kita terlalu melu. Sampai nulis di status, gibah kali hatiku tadi. Kata malaikat, parah kali kok kata malaikat. Ada sepupu saya, dia suka kali ngeprank orang. Dia pejabat, tapi kalau dia pergi ke rumah orang ke apa, dipakainya sendal jepit, dia apanya, datang dia ke kantor orang. Tunggu ya bapak, lagi sibuk. Iya pak, iya pak. Habis itu di CCTV itu kode-kodenya, habis itu kena marah security. Suka ada model gitu. Kita tak usahlah, biasa-biasa aja. Walikilaykuma alayya mil'uha. Ada orang yang tidak pernah mengalami disepelekan orang, ada. Macam anak saya lah. Anak saya mungkin gak disepelekan orang, karena orang tahu kan itu anak Ustaz Somad. Macam Sami itu dari kecil memang udah itulah takdir dia. Dia di apa orang hazik di mana-mana anak Ustaz. Tinggi nilai kau ni, saya bilang iya. Karena kau pandai itu karena anak aku. Orang pandai lah pak, kata dia. Tapi saya, yang ayah saya biasa aja, yang mak saya biasa, saya mengalami macam ini. Di SD saya ranking 16 dibuat orang. Yang ranking 1 tuh sampai sekarang nggak mau jumpa saya. Reuni beberapa kali tak datang. Di aliyah heran saya, kok aku ranking 2 ya? Rupanya ayahnya tokoh masyarakat. Pas ke Mesir bersih, Mesir tak ada pakai baking, tak ada pakai apa, lulus saya. 100 anak Indonesia lulus saya, baru ditunjukkan Allah. Jadi saya memang dibuat Allah, takdir saya begitu. Mungkin kalau ayah saya kiai, ayah saya buya, saya tak mengalami macam ini. Pulang Pekanbaru nih pontang panting. Bukan saya pulang ke Pekanbaru nih disambut dengan tola'al badru alaina dari airport. Enggak. Saya pulang dari Malaka naik speed ke Batam, ke Dumai. Dari Malaka turun di Dumai.
Sampai di Dumai kapal tuh mendarat jam 10 malam. Langsung tentara nyetop. Yang tidak ada yang jemput jangan keluar. Banyak perampok di luar. Rupanya perampok di Dumai sudah siap mau merampok TKI. Jadi mereka ini pakai mobil supir trapel. Jadi TKI ini dijemput, nanti sampai ke sawit-sawit dia ambil ini. Udah banyak yang jadi korban. Stop. Jadi saya tidur di penampungan TKI di Dumai. Tidur saya di penampungan, kamar triplek sama. Di sini aman Pak, di sana aman. Besok pagi baru pulang. Tidur saya di penampungan. Besok pagi, waktu itu lagi tren-trennya Walkman. Tahu Walkman? Pakai kaset. Walkman terbagus merek Sony setipis kaset. Saya baru pulang dari Makkah. Hilang di Dumai itu. Dompet hilang. Itu maka berkesan kali Dumai itu bagi saya. Pulang saya naik dari Dumai ke kampung, pulang naik trapel L300. Kan saya disambut dengan rebana tola'al badr alaina. Makanya kalau saya menjelaskan hadis tentang penghinaan itu, kenapa mengena ke hati orang? Karena saya menceritakannya pengalaman true story, bukan cerita tentang orang lain. Walikilaikuma alayya mil'uha. Penghuni surga neraka itu sudah jelas, tinggal kita lagi. Makanya kalau saya muncul dalam diri saya sifat angkuh sombong, berarti kau penghuni neraka Abdul Somad. Tapi kalau dalam diri saya dilemahkan orang, dihina orang, dicaci maki orang, du'afa, berarti kau penghuni surga. Ini dekat-dekat pilkada ini saya merasa penghuni surga ini sekarang. Diejek orang, caci maki orang, dihina orang. (255) terakhir. Pertemuan akan datang baru kita masuk halaman 256. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'tir rajul, akan datang nanti pada hari kiamat ar-rajul as-samin, samin gemuk, azim besar, yaumal qiyamah pada hari kiamat. La yazinu indallah, timbangan dia di sisi Allah janaha ba'udah, tak sampai seberat sayap nyamuk. Bukan 2 sayap, 1 sayap nyamuk. Ada orang gemuk, samin, azim, tegap, besar. Gemuk, tegap, besar ni apa maksudnya? Orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang sombong, angkuh. Orang yang sombong, membusungkan dada. Tapi nanti pada hari kiamat di sisi Allah tak sampai setengah sayapnya. Kata kiasan ini. Nah, jadi yang badannya gemuk, besar jangan tersinggung. Ini maksudnya orang yang merasa diri besar, hebat, sombong, angkuh. Begitu juga nanti kalau kalian nikah, istri kalian mengadu, berat badanku bertambah sekarang bang, saya bilang. Nanti di akhirat kau tak sampai setengah sayapnya. La yazinu indallah janaha ba'udah, bukan jinahain, bukan 2 sayap, tak sampai 1 sayap, tak ada apa-apa.
Makanya kalau nampak kita ada orang sombong berjalan begini, mungkin kan turun dari mobil mewah atau begini. Saya sedang makan di Pak Ndut Sudirman, akan saya balik ceramah, makan sendiri, turun orang pakai mobil mewah, langsung meja saya itu pindahlah, saya susun orang tuh meja. Saya suka makan di luar, di dekat yang tak beratap itu, langsung turun apanya itu, protokol pengawal tuh, susun pindah, keluarlah bapak tuh. Itu maka saya kalau sama tim UAS, jangan kalian usir orang makan, jangan kalian usir orang miskin, jangan dihalau. Kenapa? Karena saya pernah diusir orang. Jadi baru saya paham rencana Allah untuk saya. Dibuat Allah saya begini, dibuatnya begini, dibuatnya begini, karena kau nanti suatu saat akan begini. Kau dihinakan, kau dijatuhkan, kau begini, karena suatu saat nanti kau akan jadi. Jangan kau macam dia. Rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun udah lupa, hari berganti, musim berubah, udah tak ingat lagi cerita itu. Baru-baru pulang lah 2010, 2000, orang tak kenal saya. Habis itu saya diundang ke Sialang Bungku, tausiah. Nampak saya lah orang yang mengusir saya di Pak Ndut tuh, duduk di lantai semen tak beralas. Pas masuk pertama ke Sialang Bungku, diam. Saya waktu itu dikawal sama orang pengawal itu kan, kanan kiri, mau ngasih tausiah di masjid LP Sialang Bungku. Pas lewat tuh nampak saya lah, dia duduk di lantai semen. Lama saya terdiam. Kalian kalau mau buat video pendek di film kan 3 menit, bagus kan. Cari yang agak mirip macam saya, kurus, makan di depan Pak Ndut ini, itu cari siapa, antum cocok. Keluar dari mobil, nanti saya pinjamkan Fortuner. Keluar antum dari situ gini, cocok jadi pengawal, usir. Pinggir. Udah itu baru antum buat apa ya? 10 years later, 10 tahun berikutnya, baru siapa yang cocok jadi ustadz yang kurus. Nah, ada pula kalian yang kurus. Buat nanti dalam acara menyambut tahun baru hijrah, lomba film pendek. Kajian di Riyadhus Shalihin buat lomba film pendek hanya 3 menit. Bagus, film-film pendek yang berkesan, yang kira-kira habis nonton itu orang. Karena kalau hadis ini dibacakan, tapi kalau dengan video pendek menyentuh. Siap panitia? Dalam rangka ulang tahun kajian Riyadhus Shalihin, lomba film pendek. Salah satu idenya itu dari saya tadi. Lokasi syuting Pak Ndut dengan LP. Saya menguruskan izinnya nanti untuk buat di LP. Dikawal dari pintu LP itu, antum mau tausiah, tiba-tiba duduklah, antum duduk. Pendek aja filmnya, tak ada dialog, tak ada pakai dialog. The best. Kita upload nanti di Instagram. Berdakwah dengan film zaman sekarang itu lebih menyentuh. Sumbernya, inspirasinya dari hadis 255. Itulah kaji kita subuh ini.
Pas jam 6. Di antara dua orang ini mana yang paling tinggi derajatnya di surga nanti? Orang kaya bersyukur dan banyak bersedekah, dengan orang miskin bersabar dan banyak berzikir. Mana yang lebih tinggi derajatnya nanti di surga? Yang paling tinggi derajatnya yang paling ikhlas. Kaya bangun masjid, sedekah, kita nengok dalilnya. Man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid punya istana di surga, punya istana di surga. Kasihnya anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, dekat dengan Nabi di surga, dekat di surga. At-tajirus saduqul amin, pedagang kaya, ma'an nabiyyin, dia akan bersama nabi-nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, masuk surga. Yang miskin tadi bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masuk surga juga. Mana yang paling tinggi derajatnya? Yang ikhlas di antara kedua. Kalau kaya ini ikhlas, dia lebih tinggi. Kalau yang miskin ini lebih ikhlas, dia lebih tinggi. Yang jelas yang kaya ini udah dapatnya satu di dunia. Yang miskin nih udahlah di dunia tak dapat, akhirat tak jelas. Makanya separah-parahnya pejabat orang kaya, sempat dia senang di dunia. Ikhlas adalah puncak segalanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas. Ikhlas itu yang tahu cuma Allah. Malaikat pun tak tahu. Malaikat tak tahu siapa di antara kita ini yang ikhlas. Malaikat itu cuma catat aja. Tengoknya ke masjid, catat. Tak tahu dia ikhlas tak ikhlas. Dalam risalah Al-Qushairiyah, dari mana malaikat tahu orang ini mau berbuat baik? Idza hamma, kalau seorang hamba ingin melakukan kebaikan, catat. Dari mana malaikat tahu? Padahal dia tak tahu isi hati orang. Waktu orang itu mau berbuat baik, keluar aroma wangi, tercium sama malaikat, catatnya satu. Jadi buat baik, catat dua. Tak jadi buat baik, tetap satu. Itu yang disebut orang sebagai aura. Aku kalau dekat dia ini, auraku positif, ada aroma kebaikan yang tercium oleh malaikat. Ada manusia ini, saya udah banyak jumpa orang, kalau duduk kita dekat dia, tenang hati kita. Tapi ada orang ini kalau duduk dekat dia, risau aja kita, suntuk aja kita. Antum nanti antum merasakan itu. Banyak antum berjumpa orang. Kalau kita menemukan duit di jalan, kita ambil, kita masukkan ke kotak infak, apakah kita berdosa? Namanya luqatoh. Luqatoh, barang temuan, diumumkan setahun. Dapat duit depan tu, diumumkan setahun. Tak ada pemiliknya, milik penemu. Setelah menjadi milik antum, antum bebas mau disedekahkan antum. Jadi secara fikih salah, karena bukan antum pemiliknya. Sedangkan pemiliknya belum tentu izin. Nah, maka diumumkan setahun. Setelah setahun dari hari ditemukan, diumumkan tak ada pemiliknya, jadi milik penemu, atas serah antum, mau antum pakai, mau antum sedekahkan. Jangan begitu dapat langsung. Cuman 1000 perak apa Ustaz? Oh, 1000, patutlah kau masuk. Apa ada dalil tentang qabliyah maghrib? Ada masjid dekat airport, namanya Masjid Al-Jihad. Jamaahnya hampir berjihad gara-gara qabliyah maghrib.
Kata yang tua-tua, ada qobliyah maghrib. Kata yang muda-muda, tak ada qobliyah maghrib. Diundanglah saya. Saya biasanya diundang ke masjid kalau masjid itu ada konflik. Kalau kita arah ke UIR, sebelah kiri dia masuk ke dalam. Ketua masjidnya pengacara. Ma baina kulli adzanaini shalah. Ma baina 3 kali dalam Sahih Muslim. Ma baina kulli adzanaini shalah. Ma baina kulli adzanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada salat. Antara azan dan iqamat ada salat. Antara azan dan iqamat ada salat. 3 kali. Salat maghrib itu ada tak azannya? Ada. Ada tak iqamatnya? Ada. Berarti ada qobliyah. Tapi di ujung hadis, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Kenapa 3 kali? Maksudnya qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah isya. 3. Qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah isya. Liman sya'a, bagi yang mau. Dia rawatib tapi tidak muakkad. Sedangkan yang muakkad itu dalam Sunan Tirmidzi, man shalla itsnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu muakkad. Sedangkan yang 3 tadi, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar, itu ghairu muakkad, rawatib. Sudah saya jelaskan. Saya tanya di masjid, kenapa tak kalian buat di masjid ni? Padahal dalilnya ada. Kami takut gara-gara qobliyah waktu maghrib habis. Karena waktu maghrib dalam mazhab Syafi'i pendek. Asal habis syafaq ahmar, merah, rona merah itu asal sudah habis, tak ada lagi maghrib. Pengurus masjid ini berpegang pada mazhab Syafi'i. Saya bilang kalau tak masuk qobliyah 2 rakaat, masa habis? Rupanya RT RW selalu terlambat. Akar masalahnya adalah udah mau iqamat, RT RW, orang-orang kaya, donatur selalu terlambat. Mau iqamat takut kena pecat. Maka win-win solution, jalan tengah, tempel di dinding. Maghrib 5 menit dari azan langsung iqamat, selesai. Sejak itu saya tak diundang lagi di masjid. Berarti tak ada masalah lagi. Kalau ada masalah baru diundang. Win-win solution. Gimana Pak? Semua setuju? Habis azan 5 menit iqamat. Yang terlambat salah sendiri. Oh cocok nih, cocok. Jadi yang bermasalah bukan sholat sunatnya, tapi orangnya. Selesai. Qobliyah Jumat. Yang menggantikan sholat Jumat, yang digantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ini ada tak qobliyahnya? Ada. Kalau yang digantikan ada qobliyahnya, maka yang menggantikan pun ada qobliyah. Dalam mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Hambali mengatakan tidak ada qobliyah Jumat? Karena dalam mazhab Hambali sholat Jumat bukan pengganti zuhur, tapi sholat Jumat adalah ibadatun mustaqillah. Dia ibadah tersendiri pada hari Jumat. Ini berefek kepada qabliyah dan berefek kepada jamak qasar. Kita sampai di Jakarta hari Jumat.
Habis sholat Jumat, bolehkah sholat Jumat itu dijamak takdim dengan asar, jamak qasar? Hambali tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena Jumat tidak bisa dijamak dengan asar, karena Jumat ibadah tersendiri. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena Jumat pengganti zuhur. Kalau yang digantikan bisa jamak qasar, maka yang menggantikan pun juga bisa jamak qasar. Jelas? Itu hujahnya. Hujah mazhab Hambali. Kenapa kata dia Jumat itu tidak ada qabliyah? Kata dia Nabi di kamar. Nabi di kamar. Setelah masuk waktu, datang Bilal mengetuk pintu kamar. Ya Rasulullah, sudah masuk waktu. Baru Nabi naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Tak ada qabliyah kan? Qabliyah di kamar apa di masjid? Nabi itu qabliyah di kamar. Jadi sebelum naik tadi Nabi udah qabliyah duluan. Dan sahabat banyak memperbanyak salat sunat sebelum Jumat. Salah satu salatnya adalah qabliyah. Waktu Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang laki-laki berdiri. Datang laki-laki duduk. Disuruh Nabi, qum, tegak, salli rak'atain, salat sunat 2 rakaat. Menurut mazhab Syafi'i, yang Nabi suruh salat itu qabliyah Jumat. Nah, jadi tentang qabliyah Jumat, menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Menurut mazhab Hambali tak ada qabliyah Jumat. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer. Tengok detail. Saya mazhab Syafi'i, maka saya pakai qabliyah Jumat. Saya tak pernah mondok, sekarang ingin rasanya paham bacaan Quran ketika saya baca. Apakah dengan tafsir Quran bisa membantu saya memahami Quran lebih? Adakah kitab rekomendasi untuk orang awam? Beli Quran terjemah potong-potong, terjemah per kata. Habis itu yang di bawah ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya, ada terjemah per kata, ada asbabun nuzul, ada tafsir, ada Quran. 5. Bagus, cukup. Jangan terlalu detail. Kita ini sama macam bawa mobil. Asal dah mau dia jalan macam bawa motor. Asal dah bisa jalan masuk gigi dah cukup. Tak perlu kita tahu detail betul mana. Karena kalau begitu susah agama ini. Saya pakai motor, asal udah tahu cara hidupnya, masuk gigi, jalan, udah cukup. Tak perlu saya tahu proses kemana pergi bensin ini, kok bisa berputar ban ini. Tahu terjemah, tahu, udah cukup. Paham. Supaya jangan sampai salah masuk gigi. Adakah istilah sunnah wajib, Ustaz? Ada yang mengatakan memelihara atau memanjangkan jenggot itu sunnah wajib. Mohon penjelasannya. Sunnah menurut fikih. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oke? Jelas? Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sunnah.
Sunnah menurut hadis, semua perbuatan Nabi, cakap Nabi, tindakan Nabi, ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat Nabi, maka itu adalah sunnah. Sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah menurut usul fikih, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum. 3. Saya ulang balik. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Fikih. Sunnah menurut ilmu hadis, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, fisik Nabi, bawaan Nabi, semuanya adalah sunnah. Sunnah menurut usul fikih, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dalil hukum. Sunnah menurut fikih, sunnah menurut hadis, sunnah menurut usul fikih. Jelas? Datang Wahabi, ini sunnah tapi hukumnya wajib. Makin pusing jamaah. Sunnah berjenggot itu sunnah tapi wajib. Kalau antum udah jelas yang 3 tadi, kenapa dibilangnya sunnah tapi wajib? Karena kalau dia bilang ini sunnah, jamaah taunya sunnah itu menurut fikih, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa, maka ditambahnya di ujung sunnah tapi wajib. Itu dia sendiri buat istilah. Jelas? Sunnah menurut fikih, sunnah menurut ilmu hadis, sunnah menurut usul. Jelas atau tak jelas? Menurut pendapat Ustadz, mana yang lebih baik antara menjalani masa muda dengan menikah atau sendirian? Seandainya ayah saya kaya, mak saya kaya, maka dulu waktu kuliah itu ku bilang, ya mak, aku mau nikah sambil kuliah. Lebih terjaga mata, lebih terjaga hati, lebih terjaga pikiran, lebih terjaga. Kawan-kawan saya yang kuliah, yang ayahnya orang kaya, nikah. Waktu kami berangkat ke Mesir tuh ada yang bawa istri. Jaga. Ustadz, kenapa tak nikah? Orang tua saya tak mampu untuk membiayai saya kuliah sambil punya istri. Ada juga yang orang tuanya tak mampu tapi badannya bertuah, dapatnya bini orang kaya. Kau ku biayai balik nanti ngajar di pondokku. Ada. Ayahnya tak mampu, saya tak mampu dan tak bertuah. Jadi kalau kalian mampu atau kalian bertuah, nikahlah. Tak mampu, tak bertuah, macam saya nasib kalian. Tahan diri, belajar serius, bekerja, dapat duit, baru nikah. Anak saya, anak ustadz nanti tamat dia pondok, saya akan tanya, Hazik, kau udah tamat pondok, udah akil balik, mau kau nikah? Sekarang bunda saya tanya, mau kau nikah?
Di kampung kami ketika pembagian zakat fitrah, di antara yang diberikan itu petugas penyelenggara jenazah. Apakah itu sudah tepat, Ustaz? Masuk ke golongan mana penyelenggara jenazah itu? Kalau penyelenggara jenazah itu punya pekerjaan tapi gajinya tak mencukupi kebutuhan, dia masuk miskin, dapat dia dari miskin. Kalau penyelenggara itu tak ada income sama sekali, dia masuk fakir. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi penyelenggara itu bisa masuk ke fakir, bisa masuk ke miskin. Dia kaya Pak Ustaz, rumahnya besar, mobilnya ada. Kenapa dia gali kubur? Hobi. Memang dia pesan, di mana ada aku yang menggali. Aku udah muak udah dengar ceramah, aku mau langsung gali kubur aja. Maka dia tak berhak dikasih karena dia orang kaya. Tidak ada asnaf penyelenggara jenazah dalam zakat. Dia dikasih karena dia miskin. Begitu juga dengan mu'allaf sekarang ini. Jelas lagi, sudah berpuluh tahun masuk Islam, kasih dia karena dia miskin. Asalnya mu'allaf itu begini, misalnya kepala suku Sakai, kalau dia masuk Islam, kepala suku ini, satu suku tuh masuk Islam, itu boleh kita kasih dia untuk melembutkan hati. Makanya Abu Sufyan dikasih 100 ekor onta karena dia kepala suku. Kalau kepala sukunya udah kita pegang, yang lain masuk Islam, bisa. Sekarang kita kasih dia, bininya pun tak Islam, maka kita kasih dia bukan karena mu'alafnya, tapi karena miskin. Begitu juga dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yang putus belanja, ini menjadi celah untuk menipu. Datang dari arah Jakarta, berhenti dia di Sekijang Mati, dibilangnya dia Ibnu Sabil. Akhirnya orang Sekijang Mati ngasih ongkos, naik dia bis, habis itu berhenti dia di Rumbai, dibilangnya dia Ibnu Sabil. Balik lagi dia di Sekijang. Maka tengok dia KTP-nya orang mana, berapa pendapatan dia, kasih dia bukan karena dia Ibnu Sabil, tapi karena dia fakir atau miskin. Kau kerja di mana? Sana. Berapa gaji kau sebulan? 1 juta. Kebutuhan rata-rata di kita 3, berarti dia miskin karena tak mencukupi kebutuhan. Begitu cara ngitung. Zakat fitrah hanya fakir miskin saja, tidak untuk 8 asnaf. Itu nanti udah saya tulis, saya share ke grup. Zakat fitrah bukan hanya untuk fakir miskin saja, 8 asnaf. Ini tulisannya, share di grup. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, istiqamah iman dan Islam. Ala hazihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.